Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan sejahtera, salam pencak silat. Oke teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari cara memainkan karambit. Di episode kali ini kita akan belajar dari materi yang paling dasar, yaitu cara memegang karambit. Bicara mengenai masalah praktek dan juga mekanisme memegang karambit sesuai dengan fungsi dan juga kegunaannya, atau mungkin kalau kita aplikasikan dalam teknik serang bela, dari sudut pandang saya, ini ada 11 cara untuk memegang karambit. Oke, langsung saja. 1. Jari telunjuk masih di bagian ring. Kemudian yang 3, pegang handle-nya. Kemudian digunting dengan ibu jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke teman-teman semuanya, itulah 11 cara memegang karambit sesuai dengan kegunaan dan juga fungsinya. Sekarang kita bahas satu persatu mengenai fungsi dan juga kegunaan karambit dari posisi memegang karambit. Bicara mengenai masalah fungsi dan juga kegunaan, dalam dunia persilatan, dalam dunia bela diri, teknik serangan karambit ini bisa berupa tusukan, bisa berupa ditancapkan, bisa berupa sobekan, dan bisa berupa sayatan. Itu yang harus dipahami. Sekarang kita bahas praktek yang pertama sesuai dengan fungsinya, seperti ini. Oke, kita masukkan jari kelingking di bagian ring karambitnya. Kemudian kita yang ketiga megang handle-nya, terus yang dikunci dengan ibu jari seperti ini. Posisi bisa horizontal seperti ini, sikap pasang, atau juga bisa dengan vertikal tegak lurus, horizontal atau vertikal. Kemudian teknik serangan yang bisa kita keluarkan dari posisi megang seperti ini, kita bisa menusuk. Sasaran tusukan karambit model megang seperti ini bisa ulu hati, bisa perut. Kalau perut, set, begitu masuk kita tarik, set. Oke. Juga bisa berupa sayatan. Contoh, ketika lawan mukul, kita angkis, dek, kita sayat dengan menggunakan mata bagian dalam maupun mata bagian luar. Set, kita sayat, set. Bagian luar, seret, atau kita sayatkan di perut, seret, seperti itu, atau mungkin leher, seret, dan sebagainya. Atau kita juga bisa mengeluarkan serangan dari bawah ke atas ke sasaran ini, dagu, celup, kita tarik. Oke. Jadi praktek memegang karambit yang seperti ini sangat umum, ya, sangat umum. Kebanyakan para praktisi karambit lebih cenderung memegang karambit dalam posisi yang ini, karena ini juga bisa lebih fleksibel, lebih multifungsi dalam mengeluarkan bentuk atau teknik-teknik serangan menggunakan karambit.
Next, yang kedua, pegang seperti ini. Praktek megang karambit posisi seperti ini juga fungsinya juga sama seperti yang pertama tadi, bisa tusuk, bisa menyayat, baik secara vertikal atau mungkin horizontal atau mungkin diagonal. Jadi sangat multifungsi untuk teknik dan juga serangan karambit dalam posisi megang seperti ini. Kemudian kelebihan daripada megang karambit seperti ini tanpa mengikatkan jari-jari kita di ring, kita ini bisa lebih fleksibel untuk antisipasi jagani ketika kita mengeluarkan teknik serangan jelek, kemudian karambitnya ini kita tarik kok nyangkut, angel di batek, nyantol, kita bisa melepaskan karambitnya, plek. Oke. Kemudian kita mengeluarkan teknik bela diri dengan tanpa menggunakan senjata, atau kita keluarkan teknik bela diri dengan tangan kosong. Kalau seperti ini ya, kalau ringnya dimasukkan kita nggak mungkin gini nyantol, oke? Jadi seperti ini. Nah, begitu kita nyerang, ternyata nyangkut, mungkin terlalu dalam, akhirnya nyangkut balungnya, mungkin di batek angel, kita lepaskan, kita keluarkan teknik bela diri dengan tangan kosong. Ini cara memegang karambit yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi dan juga maksud cara yang ketiga, kita hanya melingkarkan ibu jari di bagian atas ring karambit. Ini dengan tujuan untuk memberikan tekanan lebih ketika kita menyerang. Seperti kita mau memberikan sayatan secara vertikal, atau mungkin kita memberikan tekanan ya, sayatan secara diagonal, miring. Kita lebih ini akan memberikan tekanan lebih untuk serangan karambitnya. Oke, disayat, sayatan, tusukan juga masuk. Oke, next, lanjut. Yang keempat, posisi megang seperti ini. Jadi kita masukkan ibu jari di bagian ring karambitnya dan karambit dalam posisi seperti ini. Oke. Nah, kita masukkan ibu jari. Oke, ada plus minusnya untuk praktek megang karambit seperti ini. Kalau kita megang seperti ini, mungkin ini lebih condong di bisa menggunakan teknik sayatan lebih efektif. Tapi kalau untuk tusukan, kemudian untuk menusuk, menghujam, ini masih kurang maksimal untuk praktek memegang karambit yang seperti ini. Jadi ini hanya mungkin lebih efektif ketika digunakan hanya menggunakan sayatan, seperti mungkin mensayat pukulan lawan. Set, kita sayat bagian lengannya, cret. Pakai pisau luar dalam, pisau luar, cret. Set, atau seperti ini perut, nge, kita tusukkan juga bisa, cret. Kurang maksimal. Next, lanjut yang kelima. Megang karambit dalam posisi mata karambit berada di atas. Oke, berada di atas seperti ini. Teknik yang bisa kita keluarkan dengan posisi megang seperti ini, yang pertama, tusukan tidak bisa, kita bisa menghujam. Jelep. Oke. Jelep. Kalau kurang kuat bisa ditambah tekanan. Jelep. Tarik, geratak. Atau bisa sayatan, pakai mata dalam atau pakai mata luar. Jelep. Sret. Sret. Tusukan mencapik dari samping secara vertikal, horizontal, jelep. Oke, tarik. Oke. Jadi pada intinya dari masing-masing cara megang karambit ada nilai plus dan juga nilai kurangnya. Ya, ada plus minusnya. Next, lanjut. Selanjutnya tetap posisi seperti ini, kemudian dengan memposisikan ibu jari berada di punggung karambitnya, di bagian pangkal, jangan di sini karena ini bagian tajamnya. Oke, di sini. Nah, ini juga bisa tujuannya sama seperti yang saya terangkan di awal,
Jadi itu tujuannya untuk menambahkan tekanan power pada karambitnya ketika kita melakukan serangan. Next, 7, kita masukkan jari kelingking kita di ring karambitnya bakal seperti ini. Untuk teknik serangannya sama seperti yang depan-depan tadi. 8, sama, kita tambahkan, posisikan ibu jari di dekat punggung karambitnya. Tujuannya sama seperti yang depan. Oke. Teknik yang bisa kita keluarkan, kita bisa menghujam, kita bisa mensayat pakai mata dalam, mata luar, celup-celup. Nah, sama. 9, kita masukkan karambit di sini di antara tengah-tengah jari di antara sela-sela jari telunjuk dan jari tengah. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kita pegang seperti ini. Untuk teknik yang bisa kita keluarkan dengan teknik memegang seperti ini, bisa menghujam, sayatan juga bisa, atau seperti ini, atau sayat pakai mata luar. Oke, dicatek, das, gulune. Oke, juga bisa, atau secara vertikal, diagonal, atau dari bawah ke atas. Nah, atau kita masukkan, kita hujam, jelep, kita tekan, tarik. Nah, banyak teknik yang bisa kita gunakan dari praktek memegang seperti ini. Next, yang terakhir, memegang seperti ini. 10, praktek memegang seperti ini, sama fungsinya. Oke, kita bisa masukkannya, jelep, kita tekan, jelep. Nah, ini ada ruangan sedikit antara bilah yang tumpul dan handle-nya. Jadi ini kita begitu kita tancapkan, jelep, kita kasih tekan di sini. Nah, kita juga bisa nyayat. Oke. Cuman untuk praktek yang megang seperti ini tidak terlalu banyak kalau teknik sayatan ini kurang efektif ya, karena kurang kuat tekanannya. Tapi kalau untuk dihujam, ini dihujam kemudian dengan menambahkan dorongan tangan kiri, cep, ini sangat ngeten bon. Dan yang terakhir, pegang seperti ini. Nah, jadi kita masukkan jari yang dekat dengan jari kelingking di ring karambitnya, kemudian kita pegang, posisikan seperti ini. Nah, ini bisa menghujam, tekan juga bisa, celup. Ini untuk sayatan juga efektif. Set, set, set. Secara dari diagonal dari bawah ke atas, atau mungkin dari atas ke bawah, set, set. Oke teman-teman semuanya, itulah 11 cara dan juga 11 cara memegang karambit beserta fungsi dan juga kegunaan dalam pertarungan yang hakiki atau mungkin dunia bela diri. Sekian, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.